Polda Papua Barat berhasil menyita sebanyak 136,97 gram emas hasil penambangan emas tanpa izin. Menyambut Hari Raya Idul Fitri, stok beras dan gula di kota Fakfak aman hingga 3 bulan ke depan. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Kepolisian Daerah Polda Papua Barat berhasil menyita sebanyak 136,97 gram emas hasil penambangan emas tanpa izin di Kaliwariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Melalui rilis yang disampaikan Dirkrimsus Polda Papua Barat Romilus Tamtelahitu setelah dikonfirmasi melalui Kabid Humas mengatakan, Polda Papua Barat telah melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana penambangan tanpa izin pada Sabtu 16 April 2022 kemarin, di mana tim gabungan dari Ditreskrimsus Polda Papua Barat dan Satprimo Polda Papua Barat telah melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana penambangan tanpa izin, dan sebanyak 46 orang berhasil diamankan. Setelah dilaksanakan gelar perkara, maka ditetapkan 31 tersangka. Dari 31 tersangka, ada 3 kelompok pendulang yang diamankan, yaitu kelompok ONK sebanyak 15 orang, kelompok MS sebanyak 10 orang, dan kelompok pendulang tradisional sebanyak 6 orang. Sementara barang bukti yang berhasil diamankan yakni 3 eksavator, genset, alkon, dan berbagai jenis peralatan mendulang lainnya. Kombes Pol Adam Erwindi menyebutkan bahwa penambangan ilegal tergolong kejahatan lingkungan, sehingga harus dilakukan penegakan hukum bersama untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan para pelaku. Kini semua pelaku terancam pasal 158 dan pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Junto pasal 55 ayat 1 KUHP pidana dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Kepolisian Polres Sorong Kota menggelar apel pasukan operasi ketupat Mansinam 2022 yang dipimpin langsung Wali Kota Sorong, Lambert Jitmau. Sebanyak 350 personil TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, dan Ormas akan disiagakan di 4 titik kerawanan jelang operasi ketupat Mansinam 2022 di Kota Sorong, Papua Barat. Dengan dilakukannya gelar apel pasukan pada tanggal 27 April 2022. Tahun ini operasi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah diberi sandi operasi ketupat Mansinam 2022 dengan tema apel gelar pasukan operasi ketupat 2022. Wujud sinergi Polri dengan instansi terkait untuk menjamin masyarakat aman dan sehat dalam perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah tahun 2022. Wali Kota Sorong Lambert Jitmau yang bertindak sebagai pimpinan apel mengatakan perayaan Hari Raya Idul Fitri sudah menjadi bagian tradisi masyarakat Indonesia untuk melaksanakan kegiatan ibadah. Untuk itu Wali Kota Sorong berharap kepada seluruh masyarakat Kota Sorong untuk ikut menjaga keamanan bersama menjelang Idul Fitri. Lambert juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Sorong yang memberikan dukungan kepada umat Muslim yang melaksanakan ibadah puasanya. Sama-sama mengucap terima kasih kepada warga Kota Sorong yang memberikan dukungan kepada umat Muslim untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebentar lagi akan mencapai Hari Raya Kemenangan, sekaligus merayakan Hari Idul Fitri. Persoalan ini menjadi tanggung jawab kita bersama, supaya umat Muslim tinggal sebentar lagi akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Biarlah kota ini aman, tenang. Kota ini aman dan tenang menjadi kebanggaan bagi kita semua. Sementara itu, Kapolres Sorong Kota AKBP Johannes Kindangen mengatakan, selama perayaan Idul Fitri ada 4 titik rawan yang akan diamankan seperti tempat keramaian, mal, bandara, dan pelabuhan. Menurut Johannes, saat ini menjelang Hari Raya Idul Fitri, situasi di Kota Sorong terbilang aman dan kondusif. Ia berharap kepada masyarakat ikut membantu menjaga keamanan selama bulan Ramadan hingga puncak pada perayaan Idul Fitri nantinya. Untuk saat ini kita menyiapkan ada 4 titik. 4 titik kerawanan, yaitu
tempat keramaian salah satu mall, di Saga Mall dan Mega Mall dan di Ramayana. Namun dari keseluruhan itu kita mencegah juga salah satunya di pelabuhan, di mana arus mudik saat ini sudah mulai meningkat, termasuk juga di bandara. Sehingga titik-titik kerawanan yang sudah ada kami tempatkan personil sesuai dengan kerawanan yang saat ini akan muncul, ya mungkin copet, pencurian lain-lainnya. Nah, untuk semua personil kita turunkan 350 personil, baik dari TNI dan Polri, bahkan juga dari instansi samping, juga dari Ormas termasuk Satpol PP juga. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, aktivis perempuan menyebutkan tren kasus kekerasan terhadap perempuan setiap harinya meningkat. Bahkan tercatat hingga bulan Maret 2022, kasus kekerasan yang ditangani sudah mencapai 10 orang. Hal tersebut disampaikan aktivis perempuan Provinsi Papua Barat Yuliana Numberi. Ia menyebutkan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Manokwari masih cukup tinggi, di mana pada tahun 2021 lalu jumlah kekerasan yang ditangani oleh pihaknya sebanyak 30 orang. Dan di tahun 2022 hingga Maret kemarin sudah mencapai 10 orang. Bahkan Yuliana menyebutkan dari tahun 2021 hingga 2022 justru istri dari oknum-oknum anggota kepolisian yang melaporkan tentang kekerasan yang dialami oleh mereka. Oleh sebab itu Numberi meminta kepada Kapolda Papua Barat untuk menindak anggota polisi yang melakukan kekerasan terhadap istri dan anak. Bahkan kekerasan itu dilakukan kepada perempuan yang bukan istrinya. 30-an dan di tahun ini sampai bulan Maret ini sudah 10, awal Maret sudah 10 perempuan yang saya tangani. Ada yang saya tangani antara kabupaten, ada yang saya tangani langsung di sini, ada yang baru melapor tapi belum proses dilakukan. Dan pada 2022 justru istri anggota kepolisian yang melaporkan. Dari 2021 ke 2022 justru anggota istri kepolisian yang melaporkan karena perilaku suaminya. Dan bagi saya sendiri saya melihat harus ada ketegasan dari Kapolda untuk menindak anggota polisi yang melakukan tindakan kekerasan terhadap istri dan anak. Selain itu kekerasan juga banyak dialami istri pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten Manokwari. Kekerasan ini tidak lain dan tidak bukan karena masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh suami mereka. Numberi mengatakan terkadang setelah istri sah mengamuk kepada perempuan lain yang bukan istri sah suaminya, justru selingkuhan suaminya tersebut yang melaporkan masalah ini kepada pihak kepolisian. PNS yang kebanyakan mengalami kekerasan. Malah mereka adalah istrinya juga pegawai negeri, tapi dia korban dari pelakunya juga pegawai negeri sesama perempuan yang melakukan kekerasan terhadap dia. Itu yang sampai dengan 2021 sampai saat ini itu yang menjadi. Ya 2022, malah ini tahun 2022. Tapi ini sudah berjalan selama ini, istrinya diam, istrinya baru ngamuk, justru dia sebagai korban KDRT, tapi dia dilaporkan oleh perempuan yang selingkuh sama istrinya. Ini kan sudah, makanya polisi harus melihat itu dengan bijaksana karena ada sebab akibat. Polisi selalu melihat dari KUHP, tapi sebenarnya tindakan hukum, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang istri kepada selingkuhan suaminya itu karena ada sebab akibat yang dipendam selama bertahun-tahun. Itu yang mesti dieksplor kembali lagi untuk dilihat itu, sehingga dalam proses hukum harus ada upaya restorasi justice di tingkat kepolisian, tidak bisa langsung dibawa ke tingkat pengadilan. Yuliana berharap kepada para perempuan dan anak yang saat ini mengalami kekerasan dalam rumah tangga untuk segera melaporkan hal ini kepada penegak hukum dan aktivis perempuan di Papua Barat. Natalindo Kerawai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi lain, pemirsa, stok beras dan gula di Bulog Fak-Fak aman hingga 3 bulan ke depan, sehingga masyarakat Fak-Fak diharapkan tidak panik dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Hal tersebut dijelaskan Kepala Bulog Fak-Fak Nur Hardiansa kepada TVRI saat memantau ketersediaan beras dan gula di gudang Bulog Fak-Fak. Nur Hardiansa mengatakan stok beras dan gula masih akan tetap aman hingga 3 bulan ke depan. Nur Hardiansa juga menjelaskan beras di gudang Bulog Fak-Fak melayani kebutuhan masyarakat termasuk ASN di Kabupaten Kaimana. Untuk stok beras di Bulog
per hari ini tanggal 26 April 2022 stok di gudang ada 750 ton dan sementara proses pengiriman dan bongkar di pelabuhan ada sekitar 650 ton lagi. Jadi totalnya sekitar 1.400 ton sampai akhir bulan ini dan diperkirakan nanti persediaannya cukup untuk 3-4 bulan ke depan. Terkait operasi pasar, Bulog Fakfak menyediakan beras dan gula bagi masyarakat yang tersedia di koperasi Bulog Fakfak. Nur Hardiansyah juga menambahkan saat ini sedang dilakukannya bongkar muatan kapal laut berupa beras dan gula di pelabuhan laut sebanyak 400 ton beras dan 25 ton gula. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tunjangan Hari Raya di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat akan dibayarkan sebelum Hari Raya, sedangkan gaji 13 akan dibayarkan pada bulan Juli mendatang. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat yang ditemui di lobi kantor Gubernur. Sekda Nathaniel Mandacan juga mengatakan, terkait anggaran untuk tunjangan Hari Raya, gaji 13 dan juga tunjangan perbaikan penghasilan pegawai, telah dibahas dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat. Nathaniel menambahkan, untuk tunjangan Hari Raya akan dibayarkan sebelum Lebaran. Sedangkan untuk gaji 13 yang diperuntukkan bagi anak-anak pegawai terkait biaya sekolah akan dibayarkan paling lambat bulan Juli tahun 2022. Dalam proses kemarin sudah dengan keuangan kita sudah rapat, sudah dibicarakan. Jadi itu kan keputusan Presiden, sudah PP-nya PP ya. Sudah ada, tinggal kita di daerah tindak lanjuti. Kira-kira kapan itu Bapak kita di daerah, di Pemprov, pegawai Pemprov sudah dapat Bang? Kalau THR itu diharapkan sebelum Lebaran itu sudah harus dibayar. Kemudian 13 itu kan tujuan utama untuk anak-anak yang sekolah. Jadi bulan Juni paling lambat itu Juni ya, itu dibayar. Sedangkan untuk tunjangan perbaikan penghasilan saat ini sedang dilakukan pengkajian oleh Menteri Dalam Negeri. Karena selama ini pembayarannya sesuai dengan golongan pangkat jabatan. Namun akan diberlakukan penilaian sesuai dengan klasifikasi jabatan. Sehingga bagi pegawai yang bertugas di daerah pedalaman akan menerima tunjangan yang berbeda dengan pegawai yang berada di kota. Ini pakai apa? Kinerja. Ya, kinerja maksudnya apa? Jabatan ke apa ini? Klasifikasi jabatan. Ya, klasifikasi jabatan. Misalnya keuangan akan beda dengan yang lain seperti itu. Kementerian instansi yang ada di tempat yang angin, hujan, badai tetap mereka harus kerja. Beda TPP-nya dengan orang yang ada di dalam kantor. Selama ini kan kita pakai golongan, jadi golongan sama. Tapi ini sedang mengarah ke sana. Dengan diberikannya tunjangan Hari Raya, gaji 13 dan juga tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparatur sipil negara, maka diharapkan kualitas dan juga kinerja pegawai di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat dapat terus ditingkatkan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa Konferensi Kerja ke-1 PGRI Cabang Manokwari Barat akan fokus dengan program kerja tahun 2022, yaitu terkait dengan iuran dan juga koperasi simpan pinjam serta kegiatan rutinitas lainnya. Dalam rangka menyusun program kerja selama tahun 2022, PGRI Cabang Manokwari Barat melaksanakan Konferensi Kerja ke-1 PGRI Cabang Manokwari Barat yang dilaksanakan di Auditorium LPMP Papua Barat dengan mengusung tema peran strategi PGRI untuk mewujudkan SDM Indonesia unggul. Pada acara pembukaan dihadiri Ketua PGRI Kabupaten Manokwari, perwakilan Dinas Pendidikan dan Pariwisata Kabupaten Manokwari, dan juga anggota PGRI sebanyak 155 orang yang terdiri dari kepala sekolah jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sederajat. Ketua PGRI Kabupaten Manokwari Haji Naharudin dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pengurus PGRI Cabang Manokwari Barat karena dalam sejarah cabang PGRI di Manokwari yang pertama melakukan adalah Manokwari Barat. Diharapkan program yang dibuat jangan terlalu banyak agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.
Kami mengapresiasi yang tinggi, ya, apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada pengurus PGRI cabang distrik Manokwari Barat beserta seluruh pengurus ranting yang telah berhasil hari ini untuk melaksanakan kegiatan konferensi kerja cabang pertama PGRI cabang distrik Manokwari Barat. Mungkin kita biasa-biasa saja, tapi sesungguhnya hari ini kita cetak sejarah. Sejarahnya adalah baru pertama sejak PGRI ada di Manokwari yang namanya pengurus cabang melaksanakan konferensi kerja cabang. Tidak pernah ada yang namanya konferensi kerja cabang seperti ini. Hal yang nanti akan kita lakukan untuk menyentuh rekan-rekan atau saudara-saudara saya yang ada di lapangan, baik guru dan staf, supaya keberadaan PGRI sekali lagi selalu ada dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang berikut adalah terkait dengan pelaksanaan Bangkercap pada pagi hari ini. Pesan saya, programnya tidak perlu banyak-banyak. Nanti kalau ada perbedaan itu cukup satu, paling banyak 2. Ngapain banyak kalau tidak dilaksanakan? Setuju? Ya. Frederick Lapupore, Ketua PGRI Cabang Manokwari Barat mengatakan, untuk program prioritas yang akan dibahas dalam forum nantinya adalah terkait iuran anggota PGRI dan juga akan dibentuknya koperasi, serta program rutinitas setiap tahunnya seperti perayaan HUT PGRI akan dibahas dalam forum. Sepertinya itu iuran wajib untuk PGRI. Selama ini kan di 6.000, tapi tahun kemarin konferensi kabupaten dia kasih naik 2.000 menjadi 8.000. Nah, salah satu itu yang kami soroti nanti, mungkin di tingkat ranting apakah naik menjadi 10.000 atau bagaimana, itu hasilnya dari forum nanti Bapak gitu. Terus selain iuran apa lagi? Ya, selain iuran itu momen untuk hari ulang tahun kita programkan, terus dari bidang olahraga untuk memperingati HUT PGRI di November 2022 ini, itu kita programkan semua dengan sumber-sumber dana bagaimana caranya, dengan catatan yaitu membuat semacam koperasi simpan pinjam begitu. Itu kita programkan semua nanti, mudah-mudahan disetujui. Dalam forum tersebut, pengurus PGRI Kabupaten Manokwari menghimbau kepada seluruh pengurus cabang PGRI yang ada di Kabupaten Manokwari ketika ada persoalan untuk segera dapat melakukan komunikasi berjenjang sehingga semua masalah akan dapat diselesaikan secara bersama-sama. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Bupati dan Wakil Bupati menyerahkan bantuan kepada tokoh agama Islam, Hindu, dan Buddha dalam rangka meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Manokwari. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan Pemda kepada tokoh agama yang mendukung pemerintah dalam bidang keagamaan. 280 tokoh agama tersebut terdiri dari 271 tokoh agama Islam, 8 tokoh agama Hindu, dan 5 tokoh agama Buddha di Manokwari. Penyerahan bantuan bertujuan untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama dan juga sebagai bentuk ucapan terima kasih dari Pemda kepada para tokoh agama yang ikut mendukung pemerintah daerah dalam pembangunan keagamaan. Bantuan bagi 284 tokoh agama Islam, Hindu, dan Buddha berlangsung Rabu pagi tadi di ruang Sasana Karya Kantor Bupati Manokwari dengan besaran bantuan sebesar 5 juta rupiah per orang. Penyerahan bantuan diserahkan langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati yang didampingi Kepala Kesbang Pol Jaka Mulyanto. Bupati Manokwari dalam arahannya menyampaikan upaya pemerintah dalam melakukan pembinaan antar umat beragama di Kabupaten Manokwari terus dilakukan dari waktu ke waktu. Dalam momentum menyambut Hari Raya ini, pemerintah Kabupaten Manokwari juga ingin memberikan apresiasi dan juga penghargaan yang tulus kepada semua pemuka agama, terlebih khusus para imam marbot dan juga pemuka agama dari Hindu Buddha. Kenapa ini kita lakukan? Tugas pemerintahan ini sangat berat sekali, tapi kami merasa bahwasanya tugas ini menjadi ringan dan kita bisa ada pada hari ini tanpa gangguan dan hambatan apapun karena partai
partisipasi dan dukungan dari seluruh pemuda agama. Pada kesempatan tersebut, Bupati juga mengapresiasi keharmonisan kehidupan masyarakat Kabupaten Manokwari yang selalu mendukung tinggi nilai keagamaan. Untuk itu, Bupati mengajak para tokoh untuk tetap menjaga kebersamaan. Bupati berharap bantuan yang diberikan dapat membangun sinergi dan kebersamaan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Bapak Ibu, kiranya apa yang kami lakukan ini tidak berlebihan, tetapi kita ingin membangun sinergi dan juga kebersamaan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan juga pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Manokwari. Dan kami percaya sepenuhnya bahwa pemerintahan tidak akan pernah kuat kalau tidak didukung oleh semua pilar sosial yang ada, termasuk para imam, para marbot, bahkan semua pemuka agama yang ada di Kabupaten Manokwari. Bapak Ibulah yang menjadi bapak-bapak lah yang menjadi pilar bagi kami untuk hari ini. Kami eksis di dalam menyelenggarakan pemerintahan. Karena itu apa yang kami lakukan ini tidak besar, hanya kecil saja. Tapi kiranya kami mohon untuk diterima dengan penuh ketulusan hati dan juga ungkapan syukur. Bantuan yang diberikan kepada 284 pimpinan tokoh agama Islam, Hindu dan Buddha bersumber dari DPA Badan Kesbangpol Kabupaten Manokwari tahun anggaran 2022. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. 1, 2, 3. Pemirsa, Bupati Manokwari Hermus Indo kembali mengingatkan para aparatur sipil negara di lingkup Pemda Manokwari untuk loyal menjalankan tugas sebagai ASN. Aparatur sipil negara sebagai abdi negara di lingkungan Pemda Kabupaten harus menunjukkan loyalitas dalam menjalankan tugasnya. Hal ini menjadi sorotan pertama oleh Bupati Manokwari Rabu pagi tadi saat memimpin apel gabungan yang berlangsung di lapangan apel kantor Bupati. Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa ASN diharapkan tetap bertanggung jawab menjalankan tugas yang telah diberikan. Tentu sebagai pimpinan daerah saya tetap mengingatkan kita semua sebagai aparatur sipil negara supaya kita bertanggung jawab dan tetap menghormati tugas dan tanggung jawab serta berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita sebagai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari dengan tetap setia, loyal dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Menjadi seorang ASN merupakan sebuah berkat dari Tuhan. Oleh karena itu, aparatur sipil negara diharapkan untuk tidak menyia-nyiakan berkat tersebut dengan menghormati pemerintah dan juga menghormati Tuhan. Bupati juga mengingatkan kepada para ASN yang tidak menunjukkan loyalitas dalam menjalankan tugasnya, maka seleksi alam akan berlaku. Sehingga saya berharap mari kita hormati Tuhan dan juga kita hormati pemerintah yang telah memberikan tugas dan tanggung jawab ini kepada kita. Dan juga kita tetap menghormati diri kita dengan menghargai berkat Tuhan yang ada pada kita. Setiap orang yang tidak mau melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan, bangsa dan negara, pemerintah daerah dengan baik, saya ingatkan bahwasanya seleksi alam akan terjadi dengan sendirinya. Jadi ada yang nanti tergeser dan juga ada yang tetap. Pada kesempatan yang sama, Bupati juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada para pimpinan OPD di lingkup Pemda Manokwari yang telah memberikan dukungan positif kepada Bupati dan Wakil Bupati dengan menunjukkan kinerja yang baik. Selain mengingatkan ASN untuk menunjukkan loyalitas, Bupati juga dengan tegas mengingatkan para ASN sering mengkonsumsi alkohol dan membuat keributan dan keresahan di lingkungan masyarakat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya.
migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tim penggerak PKK Kabupaten Manokwari Selasa sore membagikan 2.000 paket takjil dan masker kepada masyarakat yang melintasi perempatan Haji Bawosi. Pembagian takjil sebanyak 2.000 paket ke masyarakat pengguna jalan dilakukan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Manokwari. Berlangsung Selasa sore kemarin jelang berbuka puasa. Aksi pembagian takjil jelang waktu berbuka puasa bagi umat muslim dipimpin langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Manokwari, Nyonya Febelina Indo, Wakil Ketua 1 Since Budoyo, dan Ketua 2 Nyonya Surjani Sembiring. Turut serta dalam pembagian takjil pengurus tim penggerak PKK lainnya. Nyonya Febelina Indo selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Manokwari usai memimpin aksi bagi-bagi takjil menyampaikan, aksi ini dilakukan bertepatan dengan bulan puasa sehingga tim penggerak PKK ikut berbagi berkah. Karena bulan ini adalah bulan puasa, sehingga kami dari tim penggerak PKK juga berbagi takjil dan kami mempersiapkan sebanyak 2.000 takjil yang kami baru bagi, terdiri dari kacang hijau, mie goreng, es buah, dan kue. Selain pembagian takjil, mereka juga ikut membagikan masker kepada masyarakat dengan harapan agar masyarakat dapat menjalani seluruh aktivitas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker. Melihat antusias warga dengan pembagian takjil dan masker yang berlangsung sejak pukul 16 waktu Indonesia Timur, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Manokwari menyampaikan aksi yang sama akan dilakukan di tahun yang mendatang, yang akan difokuskan di dataran Muar Pramasi, sebab banyak umat muslim yang berdomisili di dataran Muar Pramasi. Kami akan berbagi dalam kegiatan yang sama, namun tentunya kami tingkatkan. Ya, rencana kami ke depan, kami juga akan berbagi di daerah dataran Muar Pramasi, karena mengingat di dataran Muar Pramasi banyak saudara-saudara kita dari kaum muslim. Dan kami juga melibatkan tim penggerak PKK distrik dan kampung yang ada di Muar Pramasi. Bahkan ke depan juga kami akan melibatkan tim penggerak PKK distrik dan kelurahan di daerah kota. Berbagi takjil yang berlangsung Selasa sore di perempatan traffic light Haji Bawosi bukan hanya diberikan kepada masyarakat yang menjalankan ibadah puasa, namun takjil dan masker dibagikan kepada setiap orang yang melintas. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.